Topik kedua, penata laksanaan COVID-19 akan disampaikan oleh Dr. Prihatin Iman Nugroho, spesialis pulmonologi MKes. Sebelum waktu kami persilakan ke beliau, kami juga akan bacakan CV beliau. Pendidikan S1 dari FK Unisula, kemudian S2 FK UNS, demikian juga spesialisasi pulmonologi dan respirasi juga dari FK UNS. Beliau praktek di Rumah Sakit Tugu Rejo, Rumah Sakit Permata Medika, dan Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum. Dan saat ini menduduki wakil direktur pelayanan Rumah Sakit Tugu Rejo. Organisasi juga pengurus aktif di ID Cabang Semarang dan pengurus ID wilayah Jawa Tengah. Baik, kepada Dr. Nugroho, kami silakan. Baik. Sudah terhubung nih, Dr. Nugroho? Ya, sudah bisa diterima suaranya. Halo. Ya, jelas sekali, Dr. Nugroho. Jelas sekali. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. teman sejawat semua. Pada siang ini mungkin tepatnya kita berbagi sharing ya, karena sebenarnya ini juga sesuatu yang baru yang tentu saja masih banyak hal yang tersembunyi begitu, yang belum tentu semua orang tahu juga, termasuk saya sendiri. Jadi kita lebih banyak pada sharing saja. Termasuk kita sama-sama ketahui bahwa untuk pedoman penata laksanaan pun dalam 2 bulan terakhir terjadi revisi sampai 4 kali. Itu artinya memang untuk penyakit ini memang cukup dinamis. Saat ini banyak hal yang berubah, banyak hal yang baru yang kemudian perlu dievaluasi, demikian. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa coronavirus atau COVID-19 itu dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO ya di tahun 2020. Kemudian Bapak Jokowi menyatakan bahwa penyakit ini menjadi suatu kondisi tanggap darurat pada tanggal 17 Maret 2020. Kebetulan rumah sakit kami di Rumah Sakit Tugu Rejo ditetapkan juga sebagai rujukan COVID lini kedua. Ya, slide. Ya. Sampai dengan 29 Maret 2020 bahwa kasusnya sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia ya, termasuk yang dinyatakan positif cukup banyak, bahkan terakhir yang sempat kita tahu kurang lebih sekitar 1.700 ya kalau nggak salah. Kemudian juga yang meninggal juga cukup banyak di 160-170. Untuk yang di bulan Maret tanggal 29 itu baru 114 yang meninggal, kemudian yang sembuh 64, dan yang terpapar positif 1.285. Sedangkan sebarannya sudah sampai di 30 provinsi di Indonesia. Slide. Nah, ini secara umum, secara kumulatif, kasus yang ditemukan yang positif ada 1.285 sampai dengan 29 Maret 2020. Kemudian yang sembuh seperti yang tadi ditambah 60, sekitar 60 orang ya. Slide. Ya. Slide. Nah, baik. Untuk di fasilitas kesehatan, baik itu yang fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, tentu saja saat ini kita sudah mulai melakukan pembenahan, termasuk melakukan screening di awal ya. Untuk screening di awal, dan seperti yang telah teman-teman sejawat ketahui, untuk screening di awal kita bisa menggunakan screening yang juga dikeluarkan oleh Kemenkes, di mana dalam screening itu meliputi hal-hal yang terkait dengan gejala maupun terkait dengan faktor risiko.
gejala-gejala yang muncul terutama dalam 14 hari sebelumnya. Ini penting sekali karena dengan kita mengetahui riwayat 14 hari sebelumnya, kita juga bisa melakukan seleksi terhadap pasien-pasien yang kita rawat atau yang akan berobat ke tempat kita, termasuk dalam konteks pengelolaan maupun pengobatan dan persiapan dari APD yang harus dikerjakan. Kemudian terkait faktor risiko, ada beberapa hal yang penting yang harus diketahui bahwa untuk faktor risiko ini kita sudah tidak lagi berbicara semata-mata perjalanan luar kota atau perjalanan luar negeri, tapi sudah mulai lebih lokali lagi. Jadi bahkan transmisi hanya di Semarang pun juga berpotensi untuk memiliki atau menyebabkan seseorang bisa dicurigai sebagai atau masuk dalam kategori entah itu sebagai ODP, PDP maupun nantinya ketika dilakukan pemeriksaan menjadi confirm. Ini yang harus disiapkan oleh kita semua di tempat pelayanan kita untuk melakukan screening di awal, termasuk yang paling penting adalah tanda gejala yang dominan. Dan saat ini rata-rata dari baik FKTP maupun FKRTL, mereka sudah mempersiapkan melakukan deteksi dini dengan pemeriksaan temperatur, di mana manakala temperatur di 38 ke atas, tentu saja ini menjadi perhatian sendiri untuk dilakukan cohorting pelayanan berikutnya. Selanjutnya, ya, baik. Dari screening tersebut, kemudian kita masuk pada evaluasi terkait dengan status atau kategori seseorang. Apakah orang tersebut masuk kategori dalam OTG atau orang tanpa gejala, ataukah orang tersebut masuk dalam kategori ODP maupun PDP, karena ini nanti akan penting sekali untuk masuk pada tata laksana berikutnya. Ada 3 kategori yang ada di panduan, diantaranya yang pertama orang tanpa gejala atau OTG, kemudian yang kedua orang dalam pemantauan, dan yang ketiga adalah pasien dalam perawatan. Untuk kategori orang tanpa gejala, yang paling penting adalah di sini bahwa orang tersebut kontak dengan seseorang yang sudah confirm sebagai COVID-19. Permasalahannya adalah bahwasanya hoax terlalu banyak di masyarakat, sehingga ketika seseorang dilakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan perawatan, sudah di judgment atau sudah dianggap sebagai pasien COVID-19 positif, padahal belum tentu juga, karena ada proses pemeriksaan yang seperti yang teman-teman ketahui, bahwa untuk melakukan pemeriksaan penegakan diagnosis COVID-19 ini adalah dengan pemeriksaan swab. Pemeriksaan swab sendiri dilakukan oleh laboratorium tertentu saja, yang tidak bisa dilakukan oleh laboratorium yang pada umumnya, jadi ada alat tersendiri. Nah, saat ini untuk Jawa Tengah ada 2 laboratorium rujukan untuk pemeriksaan swab, yaitu di Yogyakarta dan di Salatiga, yang bisa membantu untuk melakukan pemeriksaan swab. Yang direncanakan ke depan Karyadi, kemudian UNS juga akan diharapkan bisa ikut membantu melakukan pemeriksaan penegakan diagnosis swab, agar proses pemeriksaannya menjadi lebih cepat dan lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lebih luas. Baik, kembali lagi tentang kriteria maupun kategori. Yang pertama adalah kategori orang tanpa gejala atau OTG, di mana salah satu poin penting adalah kontak dengan pasien yang sudah confirm COVID-19. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, tentu saja melakukan karantina mandiri. Artinya
orang tersebut diharapkan bisa melakukan isolasi sendiri di tempat tertentu, baik entah itu di rumah ataupun di tempat yang memang sudah dipilih untuk melakukan karantina atau isolasi. Kemudian yang berikutnya dilakukan pemeriksaan spesimen, kemudian dalam proses pemantauan ini dibantu oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi setiap hari kurang lebih selama 2 minggu atau 14 hari. Sehingga akan dievaluasi apakah akan muncul tanda gejala dalam 14 hari pemantauan tersebut. Berikutnya adalah kategori orang dalam pemantauan atau ODP. Dari parameter-parameter yang ada, memang ada beberapa hal yang mungkin harus dihafal begitu atau harus dipahami oleh teman-teman tenaga kesehatan. Di antaranya tentang terkait gejala maupun faktor risiko yang dialami. Ya, gejala terutama terkait dengan demam, ya. Kemudian gejala respirasi, ada batuk pilek. Kemudian faktor-faktor risiko yang meliputi adanya riwayat perjalanan baik dari luar negeri maupun dari lokal-lokal transmisi di Indonesia, karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa ada beberapa daerah atau provinsi tertentu yang memang memiliki wilayah transmisi yang masuk zona merah. Semarang juga sama masuk zona merahnya. Ya, ini juga tentunya menjadi perhatian tersendiri untuk orang-orang yang berada di Semarang itu sendiri maupun orang-orang yang habis dari kota Semarang. Jadi kalau orang habis dari kota Semarang nanti tanya dari mana? Dari kota Semarang. Nah, ini berarti bisa dikategorikan masuk dalam faktor risiko begitu. Nah, hal lain yang harus dicermati untuk ODP ini adalah poin kelima, yaitu di mana salah satunya kontak dengan kasus yang confirm. Selain kontak, dia juga ada gejala respirasinya. Nah, ini dua hal ini juga masuk kategori sebagai orang dalam pemantauan. Jadi poin-poin terkait dengan kategori orang dalam pemantauan 1 sampai 5 ini tentunya harus diketahui oleh teman-teman dokter semua. Tindakannya adalah sekali lagi diharapkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, jadi diharapkan baik itu di rumah sendiri ataupun menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Seperti teman-teman ketahui bahwa pemerintah Kota Semarang menyediakan juga untuk tempat melakukan isolasi, kalau nggak salah di Diklat, ya, di Diklat Turungan, Jalan Fatmawati, dan satu lagi di Rumah Dinas Wali Kota. Nah, selain melakukan isolasi, yang harus dikerjakan tentu saja melakukan pemeriksaan spesimen, ya. Kemudian diharapkan ketika ini nanti bisa tercatat akan dilakukan pemantauan oleh Dinas Kesehatan kurang lebih dalam 2 minggu ke depan pada saat dilakukan isolasi terkait dengan tanda gejala yang ada pada pasien yang melakukan isolasi tersebut. Ada tidak perburukan, ada tidak kondisi-kondisi penyulit, sehingga apakah yang bersangkutan perlu dirujuk ke tempat pelayanan kesehatan yang lebih lanjut ataukah tidak. Kemudian kategori yang ketiga adalah kategori pasien dalam pengawasan atau PDP. Nah, pasien dalam pengawasan ini sebenarnya ada salah satu yang buat kami di layanan kesehatan lanjutan itu yang kadang-kadang kita memudahkan saja, diantaranya bahwa untuk membedakan antara ODP dan PDP ini paling tidak ada satu yang dan PDP yang dirawat, ya, maaf. Untuk PDP, kapan PDP dirawat adalah manakala ada tanda gejala respirasi, termasuk di situ dibuktikan dengan adanya pneumonia dan gangguan pernapasan sedang berat. Ya, poinnya sebenarnya di sana untuk masalah PDP, apakah mau dirawat atau tidak. Karena untuk PDP ringan pun untuk tindak lanjutnya adalah bisa melakukan isolasi mandiri, ya, bisa melakukan isolasi mandiri. Tapi untuk yang sedang dan berat memang diharapkan bisa dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan.
Ini beberapa kriteria atau kategori terkait dengan pasien dalam pengawasan, ada 8, dan ini ada beberapa poin yang terkait yang bisa dijadikan patokan, diantaranya bahwa hampir semua kasus PDP itu ada riwayat gangguan demam. Ya, ini yang harus dijadikan perhatian. Kemudian hampir semua PDP itu ada gangguan terkait dengan saluran pernapasan. Dan satu yang penting adalah bahwa ketika dia ada gangguan pneumonia, apalagi kategori sedang berat, dia harus dirawat. Hal yang penting yang lain adalah kontak atau confirm dengan pasien yang dicurigai COVID-19. Sekali lagi yang sudah confirm, bukan yang katanya atau bukan yang katanya orang-orang dan seterusnya. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Baik, kemudian untuk memudahkan juga, ini ada tabel yang berisi di panduan itu terkait dengan status, kemudian tempat perawatan, kemudian siapa yang harus mengawasi, pembiayaan, dan monitoring evaluasi. Jadi seperti yang telah diketahui bersama bahwa kasus ini merupakan suatu kondisi pandemi yang kemudian pemerintah berusaha untuk memfasilitasi, termasuk di Provinsi Jawa Tengah, bahwa Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur menginstruksikan untuk melakukan pelayanan terkait COVID ini, dan untuk pelayanan tersebut ditanggung oleh pemerintah. Ya, di sini bukan hanya yang OTG, tapi juga sampai kepada yang PDP, ya, kami melayani di rumah sakit dan tidak memungut biaya untuk pelayanan tersebut. Baik, berikutnya ini adalah skema untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi terkait status atau kategori seseorang, kemudian terkait dengan tindakan pemeriksaan dan tindak lanjut dari kondisi tersebut. Saya contohkan misalnya untuk pelaku perjalanan dari negara terjangkit, kalau dia tanpa gejala, kemudian ada riwayat perjalanan dari wilayah atau negara yang transmisi atau dinyatakan daerah transmisi, dia cukup melakukan monitoring mandiri ataupun melakukan karantina mandiri. Sedangkan pada kasus PDP, ketika dia dinyatakan PDP dan mengalami gangguan pernapasan atau ISPA yang sifatnya berat, dia bisa dirawat baik itu di rumah sakit darurat maupun rumah sakit rujukan. Rumah sakit darurat yang dimaksud di sini mungkin rumah sakit yang memang belum ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, ya. Tapi intinya ketika dia sudah mengalami gangguan pernapasan, sudah mengalami pneumonia sedang sampai berat ataupun ISPA berat, diharapkan untuk bisa dikelola di rumah sakit. Berikutnya terkait dengan tanda gejala untuk kasus COVID-19, paling banyak menurut WHO, yang memang di lapangan juga kami temukan bahwa paling dominan keluhannya adalah demam. Kurang lebih 87,9% pasien COVID-19 ini dominan keluhan demamnya dan berkepanjangan. Kemudian berikutnya batuk. Batuk ini sendiri memang cukup bervariasi, tapi sebagian besar batuk pada kasus COVID adalah batuk kering atau batuk non-produktif, atau batuk yang tidak ada dahaknya. Kemudian keluhan yang lain adalah fatigue. Biasanya capek yang amat sangat itu ya. Nek orang Jawa biasanya bilangnya jimpe-jimpe mbangeti gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, badannya sakit semua ya. Kemudian ada juga batuk yang produktif kurang lebih 33,4%, kemudian nafas sesak ya. Kemudian juga ada mialgia, atralgia, kemudian ada nyeri tenggorok juga,
kemudian sakit kepala dan keluhan yang lain yang tentu saja cukup menarik kemarin ketika ditemukan salah satu tanda gejala bisa masuk di gastrointestinal yang kemudian ditandai dengan adanya diare. Bahkan terakhir kita dapat share dari beberapa teman terkait dengan tanda gejala yang muncul di kulit maupun di mata. Nah, ini tabel terkait kategori gejala yang sifatnya ringan, sedang maupun berat. Ya, jadi untuk yang gejalanya ringan, ya, pada intinya adalah tanpa pneumonia dan tanpa komorbid atau tanpa penyulit. Sedang yang sedang itu selain panas yang lebih dari 38, lebih atau sama dengan 38, terjadi sesak napas, batuk menetap, dan sakit tenggorokan. Pada anak dengan pneumonia ringan mengalami batuk atau kesulitan napas dan napas cepat. Untuk gejala berat, selain demam yang lebih dari 38 derajat yang sifatnya menetap, juga terjadi infeksi saluran pernapasan atas berat sampai dengan terjadinya pneumonia. Pada anak juga sama, dia akan muncul keluhan panas, batuk, dan kesulitan bernafas, ya, yang paling tidak diikuti dengan adanya tanda-tanda seperti sianosis dengan saturasi oksigen kurang dari 90%. Kemudian bisa juga terjadi distres pernapasan berat dan tanda-tanda pneumonia berat. Di antaranya ketidakmampuan untuk menyusu atau minum. Kemudian dari pemeriksaan darah ditemukan ada leukopenia, kemudian peningkatan monosit dan peningkatan limfosit atipik. Nah, dari tanda gejala ini kemudian kita bisa lihat tabel di bawahnya bahwa untuk yang ringan bisa melakukan isolasi di rumah atau mandiri, kemudian untuk gejala sedang dia bisa dirawat di rumah sakit darurat, untuk yang berat tentu saja bisa diharapkan dirujuk di rumah sakit rujukan. Ini ada selain dari pemeriksaan klinis ya dan screening yang sudah dilakukan, ada pemeriksaan penunjang yang tentunya bisa mendukung atau bisa digunakan sebagai deteksi awal ya, untuk melihat apakah memang ini kecenderungan atau mengarah pada COVID-19 atau bukan. Nanti akan dibahas sendiri oleh Dr. Meta ya untuk kedalamannya. Jadi secara garis besar saja bahwasanya ada beberapa komponen yang perlu diwaspadai demikian atau perlu perhatian tersendiri, diantaranya terkait dengan white blood cell atau sel darah putih. Pada saat awal itu bisa saja nilainya normal, tapi pada kondisi lebih lanjut ya, ini dia bisa mengalami penurunan. Kemudian untuk limfosit absolutnya biasanya cenderung menurun, dan pada beberapa kasus yang kita temukan di lapangan memang penurunan limfositnya ini cukup signifikan ya. Hampir semua itu di angka 10 ke bawah untuk limfositnya. Kemudian yang bisa dilakukan evaluasi juga dari CRP-nya. CRP ini biasanya cenderung akan meningkat ya ketika ada inflamasi di tubuh, dalam hal ini terutama di paru, dia akan meningkat secara signifikan, bisa naik di 100 bahkan di 1000 kelipatannya. Tapi memang cukup hebat. Kemudian tanda yang lain, meskipun ini juga tidak, kebetulan saya coba lihat di beberapa hasil laborat pasien kita, itu ada penurunan eosinofil. Ya. Kemudian yang berikutnya adanya penurunan pada trombosit, apalagi pada kasus berat. Dan ini mungkin agak mengacaukan dengan DHF ya, di mana salah satu komponen yang sering kita lihat adalah di sisi trombositnya. Ketika seseorang demam tinggi yang menetap, kemudian dari penunjangnya tanpa adanya leukopenia, kemudian ditambahi dengan trombosit yang turun, pasti kita akan salah satu diferensial diagnosisnya adalah DHF. Biasanya kita akan coba confirm dengan pemeriksaan EGM IgG-nya.
Berikutnya untuk CRP kadarnya akan meningkat dalam 4-6 jam dalam kondisi inflamasi dan berlipat ganda setiap 8 jam. Ini tadi nanti mungkin Dr. Meta bisa menjelaskan. Ya, komponen lain yang bisa dilihat adalah neutrofil dan limfosit rasio. Jadi rasio antara neutrofil dan limfosit untuk cut off-nya di 3,13 dan ini nanti ada semacam early awareness untuk kasus ini ya. Jadi ada beberapa komponen yang bisa dilihat atau parameter yang bisa dilihat apakah seseorang ini berpotensi untuk perlu perawatan atau berpotensi untuk perburukan atau tidak ketika nilai neutrofil limfosit rasionya ini meningkat dari 3,13. Dan tentu saja ketika terjadi peningkatan neutrofil yang sifatnya neutrofil absolut dalam peningkatan yang cukup tinggi, ini juga berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kematian. Kemudian pada infeksi COVID ini seperti yang kita singgung tadi bahwa sel darah putih cenderung normal, ya cenderung normal. Kemudian nanti akan berubah, bisa saja menjadi kecenderungannya menjadi leukopeni gitu. Pada beberapa kasus bisa saja ini akan meningkat manakala terjadi infeksi tumpangan atau infeksi bakterial yang menumpang di sana. Ya sehingga seolah terkesan white blood cell-nya itu akan meningkat meskipun sebenarnya dia COVID juga. Pada perkembangannya atau progresivitasnya limfosit akan menurun, kemudian nilai rasio neutrofil limfositnya juga akan meningkat secara cepat, CRV meningkat. Dan ini meningkat pada puncaknya pada hari ke-13. Ya. Setelah itu untuk proses evaluasinya kita bisa melihat juga lewat hasil darah rutinnya di mana ketika proses pengobatan ini berjalan dengan baik dan kemudian terjadi perbaikan secara klinis dari penunjang kita bisa dibantu oleh pemeriksaan laboratorium darah dengan perbaikan pada sel darah putih, kemudian neutrofilnya, kemudian rasio neutrofil limfositnya maupun nilai CRP-nya. Ketika semua ini perbaikan, ini mengarah juga secara klinis bahwa pasien tersebut juga secara klinis perbaikan. Penunjang yang lain adalah fototorak. Ya, fototorak biasanya pada awal-awal memang masih bisa normal, kemudian pada perkembangannya ketika terjadi infeksi ini berlangsung secara terus-menerus, dia akan mengalami perburukan sampai terjadi pneumonia. Pada beberapa kasus yang sempat kita lihat dan kita baca, memang progresivitasnya sangat cepat. Ya, bahkan kadang-kadang tidak sampai dalam 1 minggu, ketika ini progresif hanya dalam hitungan hari, seseorang mengalami progresivitas infeksi sehingga menyebabkan mengancam jiwanya. Ini salah satu kasus, maaf, di tempat kami, di mana terjadi progresivitas dari foto yang pertama dan kedua. Ini juga ada kasus yang berikutnya, di mana antara foto pertama kedua terjadi progresivitas dari gambaran infiltrat yang ada di kedua lapang paru. Ini pada kasus orang yang berbeda, di mana dua-duanya menunjukkan adanya gambaran infiltrat pneumonia. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, early warning score untuk kasus COVID-19, di mana ada beberapa nilai skor yang bisa dievaluasi, di mana ketika nilainya lebih dari 10 dia berpotensi mengalami kondisi COVID yang kurang baik atau yang mengancam jiwa. Ada 2 nilai besar yang di sini yang tentunya menjadi perhatian, yaitu diantaranya adanya pneumonia. Pada pemeriksaan ini memang idealnya menggunakan waktunya ya. 5 menit. Ya, terima kasih. Idealnya menggunakan CT scan, ya. Dari CT scan akan kelihatan. Kalau di beberapa literatur, meskipun dia tipis atau semacam ground glass gitu, tetap bisa dievaluasi.
Ketika ini ditemukan, skornya sudah 5. Kemudian ketika ditemukan dia ada kontak erat, nilainya juga 5, jadi sudah 10. Ketika ada dua hal ini menunjukkan potensi yang kurang baik, artinya bisa saja mengalami proses-proses perburukan, apalagi diikuti dengan usia di atas 44. Saya juga 44 lebih ini. Baik. Nah, ini kita pendekatan yang cukup bagus juga yang saya dapat dari Rumah Sakit di Pineng. Jadi di situ disebutkan bahwa untuk gejala awal yang asimptomatis dia bisa di waktu antara 3 sampai 14 hari. Kemudian gejala prodromal akan muncul di 1 hari pertama dan hari ke-7. Kemudian ketika perburukan dia bisa masuk di hari ke-8 sampai hari ke-10. Nah, pada proses seperti ini juga bisa ditemukan tanda gejalanya apa saja. Ketika di prodromal mulai dari gejala-gejala demam, batuk, nyeri tenggorok dan seterusnya. Untuk pada gejala lanjutannya akan ditemukan pneumonia sehingga akan ditemukan adanya demam, letargi, peningkatan CRP dan lain-lain, sampai juga pada kondisi yang memburuk yang kemudian biasanya akan ditemukan shock, ARDS, dan sampai juga dengan multi organ failure. Pemeriksaan penunjang yang lain adalah dengan swab. Yang dilakukan selama ini kita melakukan swab nasofaring dan orofaring. Kemudian kita kirim ke Bali Bangkes. Untuk saat ini kita bisa kirim ke Salatiga di laboratorium Salatiga dan juga yang di Yogyakarta. Kemudian ketika sudah dilakukan swab, kemudian dimasukkan ke media yang disebut sebagai VTM atau viral transport media, ya, disimpan di situ, kemudian dilakukan packaging dan baru dikirim ke laboratorium. Dari sini nanti akan muncul apakah dia hasilnya positif atau negatif. Selain pemeriksaan penunjang dengan swab, kita juga bisa menggunakan dengan rapid test. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk rapid test sendiri ada yang memeriksa antigen antibodi atau juga yang hanya memeriksa antigennya saja atau antibodinya saja. Secara umum, pada orang-orang yang melakukan pemeriksaan dengan rapid test, pada orang tanpa gejala, bila hasilnya negatif, diharapkan dia melakukan PHBS, sedang manakala hasilnya positif, dia perlu karantina. Sedang pada orang dengan pemantauan, bila hasil rapid testnya negatif, perlu diulang lagi untuk 10 hari ke depan, apakah ini negatifnya negatif palsu atau memang betul-betul negatif. Kemudian untuk yang positif diharapkan juga melakukan karantina atau isolasi di rumah. Sedangkan pada PDP ketika dilakukan rapid test hasilnya negatif, bisa diberikan pengobatan sesuai dengan gejala. Sedangkan bila mana makalah hasilnya positif, tentu saja seperti yang kita bahas di awal, untuk ringan dia bisa isolasi di rumah, untuk yang sedang dan berat dia bisa ke isolasi di rumah sakit darurat maupun rumah sakit rujukan. Ini skema yang diusulkan oleh Patklin, kurang lebihnya hampir sama. Untuk terapi yang saat ini bisa kita lakukan di rumah sakit tempat kita, diantaranya pemberian antibiotik levofloxacin infus 750 mg, kemudian pemberian azitromisin 1 kali 500 mg, kemudian juga pemberian antiviral. Antiviral sendiri sebenarnya untuk di rumah RSPI atau rumah persahabatan menggunakan oseltamivir atau yang sering kita kenal sebagai Tamiflu 2 kali 75 mg. Kemudian untuk manakala tidak ada antiviral tersebut, kita juga bisa menggunakan antiviral yang lain semacam isoprenosin. Kami berikan 4 kali 1 dan vitamin C. Memang dari jurnal juga dikatakan sebenarnya untuk terapi COVID-19 ini sendiri itu masih belum jelas betul, artinya belum jelas semua karena masih dalam proses trial yang sifatnya individual ya, jadi masing-masing tempat berbeda.
Di antaranya yang banyak diangkat adalah misalnya penggunaan kloroquine. Ini pun sebenarnya masih belum jelas keuntungannya. Ya, kemudian hidrokloroquine juga, karena memang efek samping dari kloroquine juga cukup berbahaya seperti aritmi dan sebagainya. Tapi di beberapa tempat memang ini bisa telah digunakan dan beberapa kasus memberikan respon yang baik. Kemudian juga antivirus yang bisa diberikan seperti lopinavir, ritonavir, dan salah satu yang cukup menonjol yaitu pemberian remdesivir. Ini sempat diangkat di Cina bahwa ini merupakan salah satu antivirus yang lebih poten untuk pemberian kasus COVID-19 ini, dan sekarang masih dalam proses penelitian. Kemudian pemberian azitromisin pun ini juga masih sifatnya belum menjadi pengobatan baku sebenarnya begitu. Tapi ini saat ini pilihannya tetap menjadi pilihan yang utama meskipun masih dalam proses pemastian. Kemudian tocilizumab. Kemudian yang terbaru adalah pemberian konvalesen plasma. Ini juga masih dalam penelitian untuk kasus-kasus COVID, dan informasinya untuk pemberian konvalesen plasma ini memberikan respon yang sangat baik untuk kasus-kasus berat. Kemudian juga saat ini memang dari FDA maupun dari CDC juga belum ada vaksin yang spesifik yang diberikan untuk kasus-kasus SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini yang digunakan sebagai preventif atau sebagai perlindungan awal. Ya. Kemudian menginjak berikutnya sedikit yang ingin saya ulas bahwa untuk pemulasaran jenazah ini ada dua, mungkin nanti Dokter Sigit bisa menanggapi juga, karena untuk protokol dari yang dikeluarkan dari forensik itu memang ketika setelah dilakukan pengelolaan di pemulasaran jenazah diharapkan bisa langsung dikebumikan. Sementara yang dikeluarkan panduan dari Kemenkes itu masih dimungkinkan untuk disemayamkan, tapi tidak boleh lebih dari 4 jam. Tapi secara teknis tata laksananya kurang lebih hampir sama, bahwa ada proses dekontaminasi, kemudian dimasukkan dalam plastik yang rapat, yang tidak tembus, kemudian dimasukkan dalam peti. Dan mungkin ini menjadi hal yang mungkin kita bisa sama-sama untuk jadikan perhatian, bahwa sesuai dengan edaran dari ID bahwa ID memberikan kewenangan bukan hanya kepada dokter penyakit dalam dan dokter paru saja. Ke depan bukan tidak mungkin semua dokter diharapkan bisa ikut terlibat aktif untuk menjadi leader dalam melakukan tata laksana atau pengobatan pada kasus COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nugroho dengan sangat gamblang, komprehensif menyampaikan penata laksanaan COVID-19. Kembali saya sapa teman sejawat sekalian. Dokter-dokter ini sudah yang bergabung di Zoom, tadi mungkin ada yang hilang timbul, tercatat ada lebih dari 90, tapi memang kami terbatas sampai 100 ya. Jadi ada juga saya sapa teman sejawat yang menyaksikan di Facebook, ya, di Facebooknya ID Kota Semarang. Selamat siang sejawat sekalian, selamat bergabung di webinar kita pada kali ini. Jangan lupa yang di Facebook mungkin diklik like dan share-nya untuk ID Kota Semarang. Perlu diketahui kami merencanakan serial webinar ini setiap seminggu sekali. Ini adalah minggu pertama webinar pada siang hari ini.